Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diogyan Putra dengan nomor 4 123324 dari kelas 04. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kode yang sudah dipraktikkan itu dari video 10, 11, dan 12 atau mengenai menampilkan data dinamis yang diambil dari database. Yang pertama di sini ada pengumuman dan juga programming materi. Namun untuk pertama-tama yang dibutuhkan adalah database. Nah, teman-teman itu membuat database yang pertama Android Amicom, lalu dibuat tabel, yaitu untuk video kali ini yang digunakan adalah tabel materi dan pengumuman. Kemudian yang pertama di sini ada tabel pengumuman. Dimana tabel pengumuman ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Ada ID pengumuman, body pengumuman, isi pengumuman, dan juga tanggal pengumuman. Setelah membuat database-nya dan membuat tabelnya, maka membuat API backend menggunakan bahasa PHP. Nah, di sini membuat sebuah koneksi. Kemudian membuat folder dulu bernama Android Famicom, di mana dalam folder Android Famicom ini yang pertama dibuat adalah file koneksi.php, di mana file ini digunakan untuk menghubungkan antara API backend ini dengan mengambil database yang database Android Famicom tadi. Di mana di sini isinya adalah DB, SQLi dengan localhost, di sana root, password yang kosong, dan database yang telah dibuat yaitu Android Famicom. Setelah membuat koneksi, langsung saja ke bagian programmingnya. Bagian programming pengumuman, di sini ada variabel judul dengan tipe datanya mutable list, isinya string, dan ada variabel tanggal dengan tipe yang sama yaitu mutable list dan isinya string untuk menampilkan atau menyimpan dari judul pengumuman, dan variabel tanggal ini digunakan untuk menyimpan variabel tanggal pengumuman. Selanjutnya dibuat juga sebuah variabel yaitu arti pengumuman dengan tipe datanya list view, di mana ini untuk menghubungkan uh, layout yang ada pada RV pengumuman. ID RV pengumuman ini akan disimpan di variabel RV pengumuman. Karena ini ada variabel RV pengumuman dengan tipenya list view ditemukan dari antarmuka yang bernama RV pengumuman. Nah, itu ada variabel minta yang dimana isinya adalah volley. Volley ini diambil atau didapat dari Android Volley. Nah, dari fitur Android Volley, dengan isinya new request queue dan konteksnya adalah this. Lalu ada variabel minta data, dan isinya adalah string request. Di sini ada objek, kemudian di sini isinya juga string request, di mana ada metode, di mana metodenya adalah request method post, dan URL. URL ini diambil dari server localhost. Nah, dari link localhost di sini, dari database, contohnya seperti ini. Nah, host Android Famicom pengumuman tampil. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Karena URL ini nanti di, eh, diganti, depannya localhost ini diganti menggunakan IP. IP dari jaringan kita, jaringan yang kita gunakan. Di mana di sini IP saya yaitu ada 192.168.1.4, dan di mana itu diambil dari IP config. IP config ini yang diambil dari command prompt, kemudian diketikkan IP config. Maka di sini nanti akan terdapat IP kita atau IP yang digunakan di URL Android nanti. Setelah itu di sini juga dibuat ada sebuah listener, yaitu ada respon listener, yang isinya string, dan juga dibuat variabel response di sini, variabel response. Di dalam listener ini, setelah listener di sini ada variabel yang namanya data array, di mana data array ini menggunakan JSON object. Nah, JSON object ini dari mana? Dan juga untuk agar Android ini bisa membaca dari backend API PHP ini. Nah, maka di sini akan dibuat sebuah JSON atau dikonversi menjadi JSON. Nah, contohnya di sini untuk bagian pengumuman tampil, di sini ada variabel pengumuman dengan isinya array,
di mana nanti datanya ini disimpan di variabel ambil, di mana ambil ini akan menyimpan data dari database, di mana diselect dari pengumuman, dari tabel pengumuman. Setelah itu, maka nanti akan mengeluarkan hasil berupa sukses dan mengeluarkan sebuah data, di mana datanya itu khususnya dari tabel pengumuman. Atau jika gagal nanti akan menampilkan gagal dan menampilkan data kosong atau data array ini ditampilkan hanya data array seperti ini. Dan ini adalah ini mengonversi JSON agar bisa dibaca oleh Android. Nah, setelah itu di sini ada perulangan for, mana i yang 0 until dari sebuah data namanya data array. Nah, di sini dari variabel data array dan menggunakan line atau panjang. Dan itu ada variabel JDL untuk menampung judul, itu dengan isinya data array, get JSON object, kemudian indeksnya i, kemudian get string, dan lainnya dari judul pengumuman. Setelah itu file tanggal atau TGL itu dengan isinya data dari data array, kemudian get JSON object, lalu indeksnya i, get string ke name itu tanggal pengumuman. Kemudian baru ditambahkan itu dengan judul.add dengan JDL, kemudian tanggal.add dengan DGL. Nah, di sini nanti untuk menampilkan list pengumuman yang akan tampil seperti pada Android Studio setelah di running seperti ini. Maka nanti akan tampil seperti gambar di samping. Setelah itu dibuat juga sebuah variabel yaitu namanya perulangan data. Isinya adalah pengumuman item dari halaman disk, yaitu adalah mengambil judul dan tanggal, kemudian dihubungkan dengan adapter ke LV pengumuman, kemudian dilakukan perulangan data. Itu dibuat juga error listener untuk mendeteksi apakah ada terjadi error tidak yang bisa didapat atau dilihat di loket sebelah sini, nah sebelah loket sini atau loket. Kemudian di sini adalah log D dengan tagnya di sini menggunakan error. Kemudian message-nya atau MC-nya berupa bermasalah. Jika nanti ada error, maka di logcat nanti akan menampilkan sebuah error, maka pesannya adalah bermasalah. Selanjutnya di sini menggunakan override fungsi, menggunakan parameter dengan tipe mutable map, isinya string. Kemudian ada variabel bawaan. Nah, di sini dibuat variabel bawaan dengan tipenya adalah mutable map dan isinya string juga, di mana bawaan ini terdapat kode di mana kodenya adalah Omnicom OK. Nah, fungsi dari parameter ini adalah membuat agar data-data ini tidak dapat dilihat secara umum atau bersifat rahasia dan membutuhkan autentikasi, yaitu dengan membawa sebuah kode bawaan atau bawaan ini berupa kode yaitu Omnicom OK yang dibuat di backend PHP. Nah, di backend PHP sini, maka nanti akan terlihat di bagian pertama. Di sini ada if is set post kode. Nah, di sini apabila post kodenya sama dengan Omnicom OK, maka nanti akan tampil dan bisa dicek. Dan untuk mengeceknya menggunakan sini menggunakan sebuah extension yaitu adalah jalan API tester. Nah, di sini bisa dicek ya, seperti ini. Nah, di sini harus dibuat metodenya adalah sebuah post, kemudian di sini adalah form, kemudian di sini bagian ini ya, bagian name-nya diisi kode, kemudian di ini diisi Omnicom OK. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini, yaitu data-data yang sudah dibuat semua. Ini bisa pengumuman tampil. Ini jika berhasil maka akan muncul pengumuman tampil seperti ini. Oh, ini EPN-nya salah ternyata yang menggunakan EPN ini. EPN-nya menggunakan nah, karena setiap EPN itu setiap ganti jaringan maka EPN-nya akan berbeda. Untuk mengeceknya seperti ini. Kemudian nah, maka nanti akan tampil sebuah pengumuman array dari tabel pengumuman yang sudah dibuat di dalam database. Nah, untuk hasilnya
Nah, di sini nanti ada minta data di mana ini Anda meminta data dari server database untuk ditampilkan di sini ketika running. Nah, dan ketika di sini tidak membawa sebuah kode atau Amikom OK di sini, nah, maka nanti di sini tidak akan tampil apa-apa atau hanya blank warna putih. Selanjutnya ada eh, materi KT. Nah, di sini materi KT, ini kita coba lagi. Nah, baik untuk selanjutnya, di sini tadi ada sempat error sebentar. Nah, di sini ada perulangan dari materi, di mana nanti juga akan menampilkan sebuah data yang ini diambil dari database. Seperti yang pertama tadi, pertama-tama itu membuat sebuah tabel yang bernama materi. Nah, bernama materi di sini dengan kolomnya ada tiga, di mana kolomnya ada ID materi, ID kelas, judul materi. Oh, kolomnya ada empat. Sini ada ID materi, ID kelas, judul materi, dan juga isi materi. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, seperti yang pengumuman tadi, juga sama, itu dibuat backend, API backend dengan bahasa PHP juga. Nah, di sini, yaitu dengan nama materi tampil. Materi tampil. Sama seperti di sini yaitu deklarasi data materi di sini, nah, kualitas materi. Dengan bentuknya adalah array, kemudian ada variabel ambil di sini untuk menampung atau mengambil sebuah data dari database. Dari database mesti di select dari materi, join kelas, materi ID, kelas dengan kelas ID kelas. Kemudian where ada variabel tiap, di sini ambil dengan menggunakan first association atau first slot. Kemudian materi disimpan dalam variabel materi di sini, dan di sini ada variabel jar juga. Nah, setelah berhasil, nanti maka akan tampil sebuah hasil, yaitu namanya sukses. Maka tampilkan dengan hasil sukses, kemudian data nanti akan muncul sebuah data, sebuah area materi dari database Android American di tabel yang kemudian tabel materi ya, gitu. Di tabel materi nanti akan muncul hasilnya yang akan ditampilkan. Di sini apabila gagal, maka nanti akan keluar hasil gagal dan hanya tulisan data baik seperti ini. Seperti yang telah dicoba tadi, seperti ini. Maka nanti hasilnya tulisan hasil gagal, kemudian dia menampilkan data array kosong. Setelah itu sama seperti yang pengumuman, maka di sini juga akan membuat variabel bernama judul dengan tipenya dalam tabelis, isinya string, dan juga variabel nama. Nah, di sini ada menggunakan judul materinya dan juga nama dosennya. Nanti kemudian ada variabel minta dan isinya volley diambil dari menggunakan Android volley juga. Kemudian isinya new request queue dengan konteksnya adalah this. Lalu ada variabel minta data, kemudian isinya adalah string request menggunakan objek di sini. Lalu menggunakan string request juga dengan metodenya menggunakan request method post, URL-nya sama seperti tadi. Nah, ini tergantung IP atau jaringan yang digunakan. Nah, setiap jaringan yang digunakan berbeda atau ganti jaringan, maka IP-nya juga akan berbeda. Jika ingin IP itu sama atau tidak perlu ganti-ganti IP seperti ini, maka nanti harus melewati di hosting atau melalui online-an. Agar nanti tidak ganti-ganti IP seperti ini. Lalu dibuat juga sebuah listener, yaitu menggunakan response listener, ada variabel response di sini, kemudian ada deklarasi data array, dengan JSON object ini juga sama seperti tadi ya, ini mengambil atau mengambil konversi agar bisa membaca sebuah datanya itu dikonversi ke JSON. Kemudian juga JSON object, dan JSON response, kemudian mengambil JSON array, dengan namanya adalah data. Ada perulangan for juga di sini, di mana i in 0 nanti variabel data array, nah dia menjadi data array dari panjang data array di sini. Kemudian ada variabel judul menjadi data array, get JSON object, kemudian indeksnya i dengan nama judul materi. Kemudian file nm data array di JSON object, index i, get string, kemudian name nama guru. Nanti akan menampilkan nama guru seperti ini.
Kemudian sama seperti tadi itu menggunakan judul.jdl nanti untuk mengambil data atau menambahkan data dari server atau database untuk judul materi. Kemudian yang nama.add yang .mi juga mengambil atau merequest sebuah data di database atau server untuk ditampilkan di sini atau menampilkan nama guru atau nama dosen. Selanjutnya ada variabel perulangan data, diambil dari materi item, halamannya disk, yaitu ada judul materi dan juga nama guru atau nama dosen. Kemudian dengan tipenya grid view materi, adapter digunakan untuk agar bisa tersambung atau agar bisa apa ya, istilahnya bisa tersambung lah ke GV materi. Kemudian itu melakukan pengulangan data. Selanjutnya di sini juga dibuat error listener dengan responsnya error listener dengan variabel error. Di sini bisa juga ditambahi seperti tadi agar bisa terlihat di loket, maka ditambahi log di kalau dengan misalnya error, di mana message-nya adalah bermasalah, itu juga bisa. Tapi saya di sini nggak membuatnya, langsung saja ke yang bagian override fungsi parameter. Di sini dengan tipenya mutable map, isinya string, ada variabel bawaan juga sama seperti tadi, di mana kode ini digunakan untuk istilahnya menjaga privasi atau setiap kode yang ditampilkan ini harus membuat sebuah bawaan yaitu adalah kode yang berupa Amikom OK. Maka jika tanpa kode ini, tanpa membawa kode ini, maka nanti tidak akan tampil apa-apa atau hasilnya kosong. Atau tidak akan menampilkan sebuah data yang hasilnya adalah tampilan materi seperti ini. Maka di sana kosong. Kemudian ini juga menggunakan minta.add atau minta data di sini untuk merequest atau mengambil semua data yang ada di database. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk video eh, materi tentang menambahkan data dinamis yang dibuat atau diambil dari database. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.